Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Masih semangat kan puasanya? Nah, setelah kemarin kita baca tentang kisah perang Uhud dan pelajaran yang bisa diambil dari perang Uhud, hari ini kita akan melanjutkan ke buku selanjutnya, yaitu buku ke-13. Judulnya Mempertahankan Islam. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, 4 bulan setelah perang Uhud, datang utusan dari Bani Abdul dan Qaram menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menginginkan agar Rasulullah mengirimkan orang untuk mengenalkan Islam dan mengajarkan Al-Quran. Tanpa ragu sedikit pun, Rasulullah mengirimkan utusan sebanyak 10 sahabat. Mereka dipimpin oleh Asim bin Sabit. 100 orang pemanah ternyata sudah menunggu. Di daerah yang bernama Roji, para pemanah itu menyergap utusan Rasulullah hingga semuanya syahid, kecuali Zaid dan Hubaib bin Adi. Mereka dijual di Makkah sebagai budak, namun kemudian juga syahid karena dihukum mati. Duka mendalam kembali dialami kaum muslim atas tragedi Roji. Hubaib bin Adi, salah seorang utusan Rasulullah, sempat dibawa ke Makkah. Abu Sufyan berkata kepada Hubaib, "Bagaimana jika Muhammad yang menggantikanmu saat ini?" Hubaib menjawab, "Tidak, aku tidak senang berada di tengah keluargaku, sedangkan Muhammad bahkan hanya tertusuk duri." Hubaib pun akhirnya dihukum mati. Betapa besar kecintaan Hubaib terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan yang sama, 70 sahabat yang ditugaskan berdakwah atas permintaan penduduk Najd pun dikhianati. Semuanya mati syahid di sebuah daerah bernama Bi'r Ma'unah. Hanya Ka'ab bin Zaid yang selamat karena berpura-pura mati. Rasulullah SAW sangat terpukul dengan kejadian Roji dan Bi'r Ma'unah. Selama sebulan, beliau selalu melantunkan doa turun nazilah setiap sholat subuh. Ujian Rasulullah dan kaum muslim terus berlangsung. Hanya selang beberapa bulan, kaum Yahudi kembali berkhianat. Masih ingat bagaimana pengkhianatan Bani Qainuqa? Karena pengkhianatan itu, kaum Yahudi Bani Nazir bermaksud menjatuhkan batu besar di atas kepala Rasulullah agar beliau meninggal dunia. Akan tetapi, Allah memberitahu Rasulullah tentang niat jahat mereka. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nazir, bekerjasama dengan Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik. Peristiwa Bani Nazir menjadi sebab Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Hasyr secara lengkap. Benteng Bani Nazir dikepung pasukan muslim. Bani Nazir menyerah. Mereka pun akhirnya diusir oleh Rasulullah SAW. Dua kejadian ini menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah berhenti memusuhi Rasulullah dan seluruh kaum muslim. Tak lama berselang, para pemuda Bani Nazir datang ke Mekah. Mereka mengajak kaum Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW. Secara serempak, orang Quraisy bergerak menuju Madinah. Mereka berjumlah 4.000 pasukan yang dipimpin Abu Sufyan. Para sekutu termasuk Bani Kinanah dan Ghatafan pun turut serta. Jadi jumlah total mereka lebih dari 10.000 orang. Jumlah itu bahkan lebih banyak dari penduduk Madinah termasuk perempuan dan anak-anak. Peristiwa ini terjadi pada Syawal tahun 5 Hijriah. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan perang besar ini? Apa yang terjadi jika 10.000 pasukan itu sampai di Madinah? Mereka menggali parit atau pagar. Ya, mereka membuat parit di sekeliling Madinah. Dalamnya sekitar 3 meter, lebarnya lebih dari 4 meter. Kuda pasukan musyrik pun tidak akan bisa melewatinya. Taktik cerdas itu dikemukakan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia. Mereka menggali parit dalam kondisi panas dan kekurangan makanan.
Beberapa kali para sahabat melihat Rasulullah menggali parit sambil mengikatkan batu di perut beliau untuk menahan lapar, sama seperti mereka. Alangkah terkejutnya pasukan musyrik ketika mereka mendapati lubang menganga menghalangi jalan masuk ke Madinah. Mereka akhirnya mendirikan tenda mengepung pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang. Mereka bertahan hingga sebulan lamanya mencari kelemahan pasukan muslim. Lagi-lagi orang Yahudi berkhianat. Bani Quraisyah yang berada di kota Madinah dan tidak terhalang parit berbalik mendukung kaum musyrik. Mereka bekerja sama dengan musuh yang mengepung Madinah dengan menyalurkan bekal dan logistik. Mereka juga berupaya menyerang kaum muslim dari belakang. Suatu malam, suasana sangat mencekam karena perpecahan yang terjadi sesama mereka. Allah mengirimkan bantuan dengan hawa dingin menusuk dan badai yang memorak-porandakan tenda pasukan musyrik. Keesokan harinya, pasukan musyrik meninggalkan Madinah karena ketakutan dan putus asa. Perang Khandaq berakhir tanpa pertempuran besar, tetapi sempat ada aksi saling memanah yang menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz terluka. Rasulullah SAW meminta Sa'ad untuk menentukan hukuman bagi Bani Quraisyah. Selang beberapa hari, Sa'ad bin Mu'adz, pahlawan Ansor yang gagah berani itu, meninggal dunia karena luka yang cukup parah. Selepas peristiwa Khandaq, semakin banyak orang yang tertarik dengan Islam. Quraisy semakin besar. Mereka menyusun rencana untuk menghalangi kaum muslim beribadah ke Masjidil Haram, termasuk ketika Rasulullah beserta 1.400 sahabat berangkat ke Makkah untuk beribadah umroh. Utsman bin Affan diutus untuk meyakinkan Quraisy bahwa kedatangan kaum muslim hanya untuk beribadah. Utsman ditahan oleh Quraisy cukup lama hingga terdengar kabar bahwa dia telah dihukum mati. Saat itulah Rasulullah SAW meminta janji setiap para sahabat agar tidak meninggalkan perang sampai mati. Semua mengucap janji setia kecuali satu orang munafik bernama Jad bin Qais. Janji setia ini dikenal dengan nama Bai'at Ridwan. Tiba-tiba saja Utsman muncul, peperangan pun tidak terjadi. Menyadari posisinya yang lemah, orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian damai yang disebut Perjanjian Hudaybiyah. Apa saja kesepakatan damainya? Yang pertama, Rasulullah SAW harus membatalkan umrohnya tahun ini dan boleh berumroh tahun depan. Kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Semua hidup dengan aman dan saling menahan diri. Ketiga, jika ingin bergabung dengan Muhammad diperbolehkan, dan jika ingin bergabung dengan Quraisy juga diperbolehkan. Keempat, kaum Quraisy yang menyeberang ke pihak Muhammad tanpa izin walinya harus dikembalikan. Tetapi pengikut Muhammad yang menyeberang ke pihak Quraisy tanpa izin walinya tidak dikembalikan. Awalnya, sebagian sahabat berpikir perjanjian itu merugikan kaum muslim. Namun, lihatlah kecerdasan Rasulullah SAW. Sejak kesepakatan Hudaybiyah, semua orang saling menjamin keamanan. Orang muslim bisa bergaul dengan orang musyrik, sehingga mereka bisa menyampaikan ajaran Islam dengan leluasa. Beberapa orang yang masih memeluk Islam dengan sembunyi-sembunyi akhirnya berani menunjukkan keislamannya dengan bangga. Jumlah kaum muslim semakin bertambah banyak. Alhamdulillah. Kamu perlu tahu, tahun 7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah, 3 kelompok Quraisy, Amr bin As, Utsman bin Thalhah, dan Khalid bin Walid masuk Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Demikian ya adik-adik kisah dari buku ke-13 Mempertahankan Islam. Masya Allah, ternyata efek dari perjanjian Hudaybiyah itu sungguh sangat luar biasa. Dan 3 tokoh itu, Amr bin As, Utsman bin Thalhah, serta Khalid bin Walid nantinya
dalam para pejuang Islam. Bahkan Khalid bin Walid adalah panglima perang yang tidak terkalahkan setelah dia memeluk Islam. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Demikiannya adik-adik kisah dari buku ke-13. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ke buku selanjutnya. Terima kasih masih terus menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.